Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back to my channel. Saya Muhyiddin Rabbani. Di video ketiga ini kita mulai masuk pembahasan modding, yaitu tentunya kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Tampilan yang akan kita buat kurang lebih seperti ini: create, read, update, dan delete. Nah, untuk sekarang kita bagaimana cara membuat tampilannya dulu. Nanti logikanya di video selanjutnya, CRUD-nya di video selanjutnya. Yang penting kita udah bisa bikin tampilannya terlebih dahulu. Nah, kemarin kita udah berhasil untuk menginstal CI 3-nya. Sekarang teman-teman buka VS Code-nya, karena di sini saya udah membukanya. Nah, ini ya tampilan VS Code-nya. Kita melakukan konfigurasi dulu ya. Biasa ya teman-teman yang udah sering memakai coding Nether 3 pasti sebelum ngoding melakukan konfigurasi terlebih dahulu, yang mulai dari konfigurasi database atau konfigurasi URL-nya dan yang lainnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita akan masuk ke konfigurasi autoload. Nah, pertama kita akan masuk ke libraries. Kita akan masuk ke libraries database. Kita butuh database nanti. Kemudian yang kedua kita butuh session. Yang ketiga kita butuh form validation. Nah, kemudian di helper kita butuh URL. Ini di autoload ya. URL. Kemudian kita nanti akan mengupload gambar, maka kita butuh ini file. Nah, cukup dua dulu ya. Nah, ini di autoload. Nah, terus di config, teman-teman base URL-nya diisi dengan apa? Diisi dengan yang ini. Ini copy aja, paste di sini. Nah, cukup sampai sini. Kemudian indeksnya boleh dihapus, boleh tidak. Saya nyaranin untuk dihapus. Tapi nanti kalau udah dihapus, teman-teman download dari libraries coding editor tentang tentang htaccess. Nanti kita bareng-bareng download. Ini kita hapus dengan syarat tambahin mood rewrite. Nah, katanya tambahin mood rewrite. Oke, teman-teman pergi ke CI-nya, dokumentasi CI. Ya. Ini ya. Documentation. Kita mulai dikit-dikit ya. Nah, pilih di sini titik htaccess. Pilih htaccess. Ini ada yang lagi agak berisik, ponakan ya. Ponakan lagi berisik dikit. Nah, pilih kode igniter URL. Nah, ini. Teman-teman, copy yang ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya biarin nanti di sini nih. Biar nggak localhost point of sale / indeknya nggak ada. Jadi langsung bisa. Oke, teman-teman bikin file baru di luar. Sini titik htaccess. Oke, dah close saja langsung biar nggak ribet. Nah, ini kan udah ya. Nah, kemudian kita pergi ke database. Pergi ke database, kita akan buat, karena di sini kita akan tampilan dulu, mungkin database nggak usah diisi dulu ya. Dan yang di autoload kita hapus dulu deh database-nya, biar nggak error. Ya, mungkin nanti kalau udah masuk ke database kita mulai masuk lagi, kita definisikan lagi. Oke, kita langsung aja lompat ke root. Nah, root kita di sini kan dia arahin ke control welcome ya. Arahin ke control welcome karena konsep dari yang akan kita gunakan itu konsep MVC. Hampir kurang lebihnya itu model, view, dan controller gitu. Mungkin teman-teman yang belum paham nanti bisa cari referensi ya. Dan kalau teman-teman yang udah paham, kita akan menggunakan konsep ini. Yaitu kita akan masuk ke controller dashboard. Oke, ini cukup. Nah, sampai sini sebenarnya sudah cukup. Kita akan mulai masuk ke controller dashboard. Maka kita akan, ini artinya akan masuk ke control dashboard ketika baru pertama kali dibuka website. Coba kalau sekarang kita refresh, pasti error karena nggak ada yang namanya control dashboard. Kita belum buat. Sekarang kita buat.
Teman-teman pergi ke controller, klik kanan, buat file baru namanya dashboard. Ingat ya, yang namanya controller depannya harus huruf besar, D-nya besar. Dashboard. Ingat .php karena kita sintaksnya PHP. Nah, ini yang tadi kita close dulu deh. Yang root config. Nah, ini kita udah berhasil buat controller dashboard, kemudian kita copy aja struktur penulisan controllernya, Ctrl A, copy dari welcome, pergi ke dashboard, paste. Ininya ganti jadi dashboard. Dashboard. Nah, ininya index benar. Ininya kita hapus saja. Oke. Nah, ingat ya, ini control dashboard ketika pertama kali dibuka nge-root akan ngarahin ke dashboard dan arahin ke method index. Method index ini kita di dalamnya akan nge-reload tampilan ya. Maka kita nanti akan buat folder di tampilan. Di slot view kita akan buat folder namanya, misalkan yang pertama kali ingin dibuat yaitu makanan ya. Karena di sini kita langsung ketika membuka website langsung tampil kelola data makanan. Nah, berarti kita pun seperti itu. Kita akan membuka makanan.index. Maka kita akan buat di sini view. Kita akan buat folder baru namanya apa? Namanya makanan ya. Karena ini namanya makanan. Dan buat di dalamnya ada namanya file namanya index.php. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi gini. Ini nama folder, ini nama file. Folder makanan yang index.php. Nah, tadi ya. Folder makanan yang index.php. Sekarang kita buka index.php. Nah, di sini kita akan bermain struktur HTML ya. Dan kita akan menggunakan Bootstrap 4 untuk tampilannya. Oke, sekarang kita ini di-save dulu. Kita akan mengisi tampilan ini. Ini view-nya ya. Yang akan ini view nih, ini view. Oke, ini kan tampilan kita. Kalau ini hanya referensi saya saja. Ini tampilan kita. Maka kita akan membuat tampilannya. Kita pergi ke Bootstrap. Ingat Bootstrap 4. Kita pergi ke Bootstrap 4, kita pilih Start Template. Oke, paste. Save. Nah, ini coba kita refresh lagi di sini. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita akan download navbar-nya. Navbar yang ini akan kita download. Pergi ke sini, navbar, ketika navbar. Nah, kita pilih yang simple aja. Yang simple, yang ini. Kita pilih yang simple. Kita taruh di sini. Di body-nya ya, di body itu coba ini udah kita paste, kita refresh. Oke, udah berjalan navbar di sini. Kemudian kita akan buat tulisan rumah makan, kelola data dan pembayaran. Oke, kita tulis di sini. Ini kita ganti misalkan rumah makan. Oke, udah. Terus sampingnya kita akan tulis kelola data dan pembayaran. Berarti yang kepake hanya 2 ya. Ini kita hapus. Ini kita ganti namanya kelola data. Ini kita ganti pembayaran. Dan ini span kita hapus aja. Kita hapus. Oke. Sip. Nah, ini aktifnya kita copy juga. Biarin sama-sama nyala. Kita refresh. Oke ya, rumah makan, kelola data, pembayaran. Nah, ini kan tulisannya tebal nih. Kita cari di sini namanya text bold. Teman-teman pilih text. Cari tulisan yang tebal. Kita sekalian main CSS di Bootstrap ya. Nih, bold text. Teman-teman copyin aja kelasnya di sini. Copy, balik ke sini. Taruh di kelas rumah makannya. Paste. Oke, kita lihat apakah udah berhasil. Nah, ini udah berhasil ya, masuk rumah makan dan tulisannya tebal sama kayak yang ini.
Sekarang kita akan membuat tampilan set bar dan tampilan data table-nya. Kita akan pergi ke, sebelum kita pergi, kita konsepnya gini. Konsepnya di bawah navbar kita buat lagi. Apa? Kita buat div container. Nah, kita akan buat div lagi dengan kelasnya call lg. Oke. Kita akan buat lagi dalamnya div row agar dia menjadi baris. Nah, di dalam sini kita akan bagi dua. Yang sebelah sini itu 4, yang sebelah sini itu 8. Coba kita coba div call lg 4. Oke. Misalkan di sini kita kolom 1, kita buat lagi di bawahnya. Div call lg 8. Kita kasih nama kolom 2. Save. Refreshnya yang ini ya. Refresh. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi kolom 1 cuma segini, kolom 2 penuh segini untuk kelola datanya nanti. Nah, terus kita akan membuat ini. Ini tuh di Bootstrap ada yang namanya card. Oke, kita cari di Bootstrap. Kita main Bootstrap. Chart. Nah, nih, chart nih. Enter. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini. Yang ada navbarnya lagi. Oke, pilih. Paste di sini di kolom yang pertama, teman-teman paste. Coba refresh di hello di sini. Oke, ini udah bisa ya. Udah berhasil muncul. Satu lagi di sini. Ini buat ngakalin dulu. Nanti kita akan memain data table-nya. Oke, ini udah muncul ya. Nah, ini yang ada tulisan width-nya hapus saja. Karena kita nggak ingin dibatasin oleh jarak ya maksudnya. Nah, ini kita hapus. Oke, save. Kita refresh. Oke ya, ini udah benar ya. Tinggal ini kenapa kok dia terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, terlalu masuk ke dalam. Kita akalin aja di sini ya teman-teman. Kontainernya kita hapus. Pas kontainer kita hapus. Coba kita refresh. Oke, dia udah berhasil ya masuk. Dan ini terlalu dempet antara navbar dengan menu. Ingat di Bootstrap itu ada yang namanya margin top. Margin top itu buat misahin jarak atas bawah. Oke teman-teman, pergi ke sini buat ngakalin ini, buat menjadi button. Teman-teman pergi ke Bootstrap lagi. Kita cari yang namanya button. Cari namanya button. Kita pilih buttonnya yang panjang, ya. Nih panjang gini. Oke, kita cari nih. Kita copy aja langsung. Copy. Kita taruh di sini misalkan. Ini kita paste di sini. 2 ya. Ini hapus saja. Coba kita refresh. Nah, udah berhasil ya. Tapi ini kegedean, nggak kayak gini. Ini kan kecil ya. Oke, kita kecilin aja. Kita ke Bootstrap lagi. Pilih yang small. Kita pilih yang small. Kelasnya aja kita copy BTN SM. Ada yang namanya BTN SM buat ngecilin. Nah, di sini BTN block teman-teman ganti jadi BTN SM. Coba. Faster. Kita ganti satu dulu. Kita pergi ke sini. Dia kecil, tapi terlalu kecil ya. Kita hapus saja deh BTN SM-nya. Jadinya standar dia. Nah, masih gede ya. Kita oh gini. Ini masih BTN block. Saya undo. Teman-teman hapusnya yang ini, BTN LG-nya. Dia jadi normal, jadi standar. Berarti yang ini juga dong. Yang ini juga kita hapus BTN LG-nya. Oke, udah berhasil. Nah, tinggal warnanya. Warnanya kita ubah
menjadi BTN info. Ini juga kita info, save, kita lihat, oke berhasil. Dan kita pengen ada jarak antara ini nama menu dengan yang ini, ya. Kalau ada jarak ya, oke. Dan ini juga kita ganti jadi kelola data namanya. Ini kita ganti jadi kelola data. Oke, udah. Yang pertama dia ada data makanan, data minuman, sama laporan transaksi. Kita buat juga di sini data makanan, data minuman, dan kelola transaksi. Data makanan, ini juga data minuman, kita ubah data minuman. Dan satu lagi di VS Code enak banget, tinggal teman-teman pilih Shift Alt bawah, langsung copy. Sama laporan transaksi kita ubah laporan transaksi. Ya, kita refresh. Nah, berhasil ya. Tinggal kita kasih jarak. Sini margin top 3. Biar dia agak ke bawah, yang ini kita refresh. Oke, berhasil ke bawah. Ini kan dia rata kiri ya. Tinggal teman-teman pilih tadi lagi di bootstrap teks. Pilih teks, pilih yang rata kiri. Nih ada. Nah ini teman-teman pilih yang tag left. Copy aja. Copy. Taruh di masing-masing kelas. Oh ini kurang ten. Oke udah. Copy. Taruh di sini. Tag left. Kalau kita lihat. Nah udah ya, berhasil ya. Nah teman-teman, ini kan kita masih ada garis nih yang misahin nih. Kita coba hilangin ya. Dengan kart yang ini nih, kelasnya dihapus. Kita hapus, ini juga hapus deh kelasnya nih. Nah, sip. Kita refresh. Oke, berhasil ya. Kelola data, ada data makanan, data minuman, dan laporan transaksi. Tinggal kita buat yang sebelah sini. Sebelah sini itu apa? Kita lihat, yaitu kelola data makanan. Oke, kelola data makanan. Karena emang ini data makanan, dan kalau kita pencet yang ini, berubah jadi kelola data minuman. Kita pilih yang kelola data makanan dulu. Nanti kita buat di sini kelola data makanan. Ini kita kelola data makanan. Ya, ingat kelola data makanan kita bukan pakai list. Kita pakai data table. Oke, ini kita hapus aja berarti. Nah, teman-teman sekarang pergi ke data table. Pergi ke data table. Teman-teman pergi ke sini. Teman-teman pergi ke example, pergi ke mana nih? Styling, pilih ke styling. Nanti kita pilih yang bootstrap 4 ya. Ada nggak bootstrap 4? Nah nih, teman-teman pilih yang bootstrap 4 untuk data table-nya. Nah ini nanti kita akan buat data table seperti ini. Kita copy aja. Apa yang kita copy? Pertama, kita langsung copy HTML-nya dulu aja. Kita akan copy HTML-nya dulu dari sini. Oke, oh ini banyak banget nih. Kita copy sampai sini aja deh. Kita paste di sini. Save. Nah ini kita kurang tutup dari T-body-nya. Tinggal kita tutup T-body. T-body. Oke, sama kita kurang tutup tabelnya. Table. Oke, save. Kita lihat di sini. Refresh, berhasil ya. Ini berhasil, tinggal kita atur. Yang pertama ada kategori, nama makanan, dan harga. Berarti ini juga, ini kebanyakan nih. Kita akan buat kategori nama dan harga, dan action, hak aksi. Dia buat hapus dan ubah. Aksi ini 2 kita hapus. Berarti ini datanya kita hapus. 2 kita sebentar. Yang ini kita hapus nih. Kita hanya contohin 1 data aja.
Nah, kategori. Nama misalkan kita langsung contohin ya. Kategori makanan. Nama misalkan bakso spesial. Ini kita hapus. Terus harga misalkan 20.000 sama aksi. Nah, berarti ini 2 hapus nih. Nah, aksi yaitu ada delete dan hapus. Kita bikin di dalam TD ada A. Kita tulis edit, paste, hapus. Kita bikin kelas btn warning. Satu lagi kita bikin kelas buat ngasih warna kepada tombolnya, btn danger. Save. Kita cek di sini apa yang terjadi. Oke, begini ya. Ini udah hampir sama kayak di sini. Ini kan udah ngambil data secara dinamis. Oke. Tinggal kita akan tambah ini. Kita belum punya tombol tambah data ya di sini. Oke, berarti kita ke sini tinggal kita hapus seperti tadi. Kita hapus, kita refresh coba. Oke. Kita akan kasih margin dulu terlebih dahulu. Div class div. Kita akan kasih di table. Di table kita akan kasih dia margin untuk 3 biar dia agak ke bawah. Oke, ini udah agak ke bawah. Dan jangan lupa kita akan kasih dia modal. Ya, kan kalau di sini ketika kita tambah dia akan menambah, pakai modal. Begitu dengan kita akan cari di sini modal, enter. Kita pilih yang ini. Oke, benar. Kita copy aja, kita paste di sini. Nah, ininya modalnya kita taruh bawah. Kita sisain buttonnya aja. Ya, save. Oke. Kita taruh paling bawah di sini. Paste, save. Oke, ini kita ganti namanya menjadi tambah data. Coba kita lihat. Oke, ini warnanya dan ini masih dempet banget. Kita agak bawain dikit. Kelasnya kita kasih margin top 3 sama warnanya jangan primary tapi info tuh birunya agak muda ya. Nah, seperti ini. Kita tambah data. Oke, berhasil muncul ya modalnya gitu. Nah, nanti di sini kita akan ngotak-ngatiknya di video tambah data gitu. Oke, tadi video dari saya untuk video ketiga. Jika nanti teman-teman masih ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab. Kita ketemu kembali di video keempat. Kita akan membahas tentang tambah data. Oke, saya Muhyiddin Rabbani. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.